Halo teman-teman investor semuanya, semoga bahagia dan sehat selalu. Di kesempatan kali ini saya ingin coba membahas PT Mitra Pinastika Mustika Tbk atau kode sahamnya MPMX. Kira-kira seperti apa perusahaannya akan saya bahas setelah yang satu ini. Oke, jadi ini adalah materi public expose dari si MPMX. Kita bakal lihat kira-kira perusahaan ini sebenarnya perusahaan apa sih ya. Jadi di tahun 1987, Bapak William Suryajaya ini mendirikan MPMX ini sebagai perusahaan distribusi kendaraan bermotor roda 2. Dan perusahaan Smart Mobility terkemuka di Indonesia ya, yang bergerak di bisnis roda 2 dan juga roda 4 dengan segmen operasinya yaitu distribusi, retail dan aftermarket, transportasi dan lainnya. Kalau misalnya kita lihat kepemilikannya, Saratoga Investama Sedaya ini memiliki sekitar 52,2%. Sementara ada publik ini 22%, sisanya dimiliki oleh Morning Light ya. Morning Light Investment, ada Claris Investment dan juga ada saham treasury-nya sekitar 3,6%. Nah, ini dewan komisarisnya ya. Komisaris utama Pak Edwin Suryajaya. Lalu ada direksinya Pak Suwito Mawarwati. Oke. Jadi jaringan grup perseroan ini ada dealer ya, roda 2 di Jawa Timur dan di Nusa Tenggara Timur dengan 40 retail outletnya. Lalu buat di Jawa Timur dan Nusa Tenggara ada 280 dealer. Lalu ada Bitbox, ini juga punyanya si MPMX. Lalu juga ada penyedia asuransi dengan 31 kantor dan outlet. Habis itu ada pembiayaan multiguna dengan 101 kantor dan juga outletnya. Penyewaan mobil 26 kantor dan perwakilan layanan. Dan juga ada distributor dari suku cadang dan jasa roda 2 dan roda 4 dengan 9.500 lebih outlet. Oke, jadi sekilas ini tentang perseroan. Kita bakal langsung aja ke kinerjanya ya. Kinerja perusahaan ini kalau kita lihat dari tahun 2014 sampai tahun 2019 ini cenderung stabil ya, dari 16 triliun di 2014, sekarang di tahun 2019 itu 16,8 triliun. Nah, kalau misalnya kita perhatikan dari laba bersihnya, itu justru cenderung mengalami penurunan dari 513 miliar, sekarang 466 miliar. Nah, ini di tahun 2018, laba bersihnya naiknya cukup signifikan menjadi 3,7 triliun. Karena memang MPMX itu baru jualan salah satu anak usahanya ya, dan mencatatkan profit lain-lain karena menjual anak usahanya itu. Lalu kalau misalnya kita mau lihat dari cash flow statementnya, bisnisnya MPMX ini kalau misalnya kita perhatikan ya, itu mencetak cash flow from operation yang cukup lumayan. Tapi karena FKS-nya itu baru dijual ya di tahun 2018, makanya kita lihat yang tahun 2019 ternyata minus ya. Ternyata minus 189 dan ini dia ada bagi dividen dan juga bayar utang setelah berhasil menjual anak usahanya. Oke, dilihat dari key statistiknya, kita bakal melihat dari solvency rasionya. Sekarang current rasionya di 1,7, jadi udah sehat. Dan debt to equity rasionya atau DER-nya itu di 0,11. Jadi potensi buat collapse atau bangkrut kayaknya nggak ada ya buat si MPMX ini. Dan kalau misalnya kita perhatikan dividen terakhir itu Rp90, ini payout rasionya 92,8%. Itu dividen yield sekitar 26,2% dengan harga sekarang nih terakhir di 344 per lembar. Jadi secara orang lihat gitu ya, wah dividennya menarik banget nih, gede gitu kan. Terus udah gitu solvency rasionya juga cukup bagus. Tapi kalau misalnya kita perhatikan dari return on equity ini sebenarnya kecil banget, 1,5% aja. Artinya manajemennya kalau boleh dibilang ya nggak terlalu bisa memanage modalnya dengan efektif ya. Karena return on equity-nya nih di bawah deposito gitu kan, di bawah deposito. Lalu kalau kita misalnya mau lihat dari current valuation-nya, karena terakhir memang ruginya cukup besar ya di 156 miliar. Ini karena ada kerugian dari segmen pembiayaannya, itu makanya current PE ratio-nya itu jadi 16,48 kali, jadinya mahal. Tapi kalau misalnya kita mau lihat dari PBV-nya, kita bakal lihat grafiknya ya.
Dari PBV-nya kita bakal lihat di sini 10 tahun terakhir ya. Dari 10 tahun terakhir sebenarnya sekarang posisinya si MPMX ini udah lagi di terendahnya ya, lagi di terendahnya sekarang. Jadi buat resiko sebenarnya udah mulai minimal nih buat si MPMX ini. Nah, jadi buat upside potensialnya bisa sampai 1 kali ya, 1 kali, dan sekarang di 0,24 kali. Ini untuk MPMX. Kita bakal melihat valuasi dari MPMX ini seperti apa. Oke, ini pakai Stockbit ya. Kalau misalnya pakai laporan keuangan terakhirnya, si MPMX ini target price-nya 144 dari harga sekarang 344. Tapi kalau misalnya kita lihat dari konsensusnya, ini tertinggi 1300, 1200-an ya, 1200 sampai 1300 lah target price dari konsensusnya. Jadi kalau misalnya dari 344 sekarang, itu ada potensi kenaikan sekitar 300% ya dari harga sekarang. Dan ini untuk MPMX. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa buat di subscribe dan juga di follow Instagram saya di Pesan Saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.